Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Carolina. NIM-nya 61201022009193 dari kelas manajemen 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugasnya Pak Damar karena saya memilih membuat video. Adapun dari masalah ini nantinya akan mendapatkan evaluasi dan apa yang akan direkomendasikan. Jadi di sini saya akan menceritakan mengenai perjalanan karir, di mana ini saya akan bercerita mengenai seseorang atau ada teman yang memiliki kisah seperti tentang sulitnya mencari pekerjaan dikarenakan saingan yang begitu banyak dari segi yang beragam. Misalnya ada kendala di usia dan masalah saingan karena orang bawaan atau orang dalam maupun yang lainnya. Nah, singkat cerita, orang tersebut lulus sekolah. Setelah itu ia melamar pekerjaan. Nah, setelah itu ia lulus dengan perjanjian kontrak kerjanya itu 6 bulan. Nah, setelah di salah satu PT, nah ia menjalani proses kerja sebagaimana semestinya dan mulai training hingga menjadi operator produksi. Nah, awal mulai ia bekerja itu ia berjalan dengan lancar, dengan baik, hingga di pertengahan kontrak ke-3 bulan ia bekerja mulai merasa ada yang janggal, seperti terlalu sering disalahkan, bahkan ia tuh walaupun gak salah tapi tetap disalahin. Nah, 5 bulan berlalu, orang tersebut merasa banyak yang janggal karena semua pekerjaan atau jobs yang berat dibagikan kepadanya sampai dimana ia merasa tidak kuat dan harus resign dari PT tersebut. Setelah orang tersebut resign dari PT itu, ia lanjut untuk mencari pekerjaan. Namun karena itu resign dan ia tuh sambil kuliah juga, sambil nyari pekerjaan, tapi itu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Karena status dari PT sebelumnya itu pekerjaannya tertulis resign dan banyak PT yang menolak karena status tersebut. Setelah itu ia tidak menyerah sampai terlintas di pikirannya untuk mengikuti pelatihan kerja agar mudah diterima. Singkat cerita, ia telah mengikuti banyak pelatihan dan mencoba melamar ke perusahaan yang ia inginkan. Tidak berselang lama, akhirnya ia diterima satu perusahaan yang cukup besar dan ia memulai karir barunya di PT tersebut hingga saat ini mempunyai jabatan yang enak dan tidak ada persaingan lagi. Sekian, terima kasih dari cerita saya tersebut. Adapun evaluasi yang dari saya ceritakan tadi itu, mungkin seharusnya PT-PT itu tidak usah membandingkan usia karena kan karena usia itu tidak menjadi salah satu untuk inilah. Mungkin boleh memakai usia gitu, ada batasannya, tetapi jangan terlalu kayak misalnya banyak tuh usia PT-PT yang maksimal itu 20, seharusnya mungkin bisa 25 atau
30 karena masih mampu bekerja. Yang penting itu kan yang dibutuhkan cara kerjanya, bukan usianya. Kalau misalnya kinerjanya bagus, kenapa tidak gitu memiliki batasan usia tersebut. Kemudian untuk orang bawaan atau orang dalam itu seharusnya tidak boleh, karena kan kalau kerja itu kan harus mengikuti tes sesuai prosedur. Kalau kita kayak dari orang bawaan gitu, jadi tuh mereka sangat menggampangkan, makanya jadi banyak atasan atau orang-orang perusahaan yang semena-semena karena ia tuh tidak mengikuti proses seleksi sesuai dengan peraturan yang ada, mungkin karena bawaan atau dengan orang dalam. Yang direkomendasikannya seperti yang tadi sudah dijelaskan dan diceritakan oleh saya, dengan karena status ia kan paklaringnya resign, mungkin jadi sulit untuk perusahaan-perusahaan itu melirik ia. Nah, maka dari itu bisa dengan mengikuti pelatihan atau mengumpulkan, ya dengan ikut pelatihan nanti kan dapat sertifikat. Jadi karena sertifikatnya banyak, jadi perusahaan nantinya akan melirik ke dia dan merekrut dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.